Dengar baik-baik, tidak ada yang akan benar-benar menghormati Anda sampai Anda menghilangkan kebiasaan ini. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata-kata manis untuk membuat Anda merasa nyaman. Hanya realitas yang tak terbantahkan. Beberapa dari kebiasaan ini begitu halus, begitu tertanam dalam diri Anda, hingga Anda bahkan tidak menyadari bahwa mereka diam-diam merusak reputasi Anda. Saya tahu karena saya pernah melakukan kesalahan yang sama. Saya belajar dengan cara yang sulit bahwa rasa hormat bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, itu harus diperoleh. Dan percayalah, begitu Anda menyingkirkan kebiasaan ini, segalanya mulai berubah. Orang mulai memperlakukan Anda dengan lebih serius. Cara Anda membawa diri menjadi berbeda. Dan tanpa perlu berusaha keras, Anda mulai menguasai ruangan hanya dengan kehadiran Anda. Jadi, mari kita langsung ke intinya. Pertama, berhenti menunggu izin untuk bertindak. Rasa hormat tidak datang kepada mereka yang ragu. Jika Anda masih berharap seseorang akan memberi Anda lampu hijau untuk bergerak maju, Anda sudah kalah sejak awal. Kesuksesan tidak diberikan kepada mereka yang pasif, dan tidak ada seorang pun yang akan datang dan berkata, "Sekarang Anda diizinkan untuk menjadi luar biasa." Jika Anda duduk diam menunggu persetujuan dari bos, teman, keluarga, atau masyarakat, Anda hanya membuang waktu. Dunia tidak menghargai keraguan. Dunia menghargai tindakan. Pikirkan orang-orang yang Anda kagumi, pemimpin, inovator, pengusaha sukses. Apakah mereka menunggu persetujuan? Tidak. Mereka bertindak, mencoba, gagal, belajar, dan terus bergerak. Sementara itu, banyak orang di luar sana yang menunda langkah mereka dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Mereka takut dihakimi, takut gagal, takut tidak cukup baik. Tapi inilah kenyataannya. Waktu yang tepat tidak pernah ada. Slip izin yang Anda tunggu itu tidak pernah dibuat. Saya tahu ini karena saya pernah berada di sana. Beberapa tahun lalu, saya ingin mulai membuat konten. Saya punya ide, saya punya passion, tetapi saya terus menunda. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika orang tidak menganggap saya serius? Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya terlihat bodoh? Jadi saya melakukan kesalahan yang sama seperti banyak orang. Saya mencari validasi. Saya berbicara dengan teman-teman saya, berharap mereka akan memberi saya dorongan. Tapi yang saya dapatkan hanyalah komentar seperti, "Itu ide yang keren, tapi apakah kamu yakin sudah siap? Internet bisa kejam loh." Dan seperti itu saya mulai meragukan diri saya sendiri. Saya melihat orang lain, orang dengan setengah keterampilan dan kepercayaan diri saya, tetapi mereka bergerak. Mereka mulai menciptakan, mereka melangkah tanpa ragu. Mereka tidak lebih baik dari saya. Mereka hanya mengambil tindakan. Dan saya duduk di sana menyaksikan, menyadari bahwa saya punya sesuatu untuk ditawarkan tetapi tetap tidak melakukan apa-apa. Saya menyia-nyiakan 1 tahun penuh dalam penantian sia-sia. Apa yang saya dapatkan? Tidak ada. Tidak ada kemajuan. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada rasa hormat. Hanya penyesalan. Sampai suatu hari saya sadar, orang-orang yang saya tunggu persetujuannya bahkan tidak memiliki hidup mereka sendiri yang teratur. Bos Anda, dia sibuk memikirkan kariernya sendiri. Teman-teman Anda, mereka juga berjuang dengan ketidakpastian mereka sendiri. Bahkan keluarga Anda, mereka hanya ingin Anda aman, bukan sukses. Jadi mengapa saya membiarkan mereka memegang kendali atas hidup saya? Orang-orang sukses yang saya temui punya satu kesamaan. Mereka bertindak tanpa menunggu izin. Mereka belajar sambil jalan. Mereka membuat keputusan sendiri. Mereka mengambil risiko, gagal, bangkit, dan terus melangkah. Saat saya menyadari itu, saya membuat pilihan. Saya berhenti meminta izin dan mulai bertindak. Saya memposting video pertama saya. Apakah itu sempurna? Tidak. Apakah ada yang menertawakan? Ya. Apakah ada yang mengabaikan? Pasti.
Tapi ada juga yang menghormatinya, karena orang menghargai mereka yang punya keberanian untuk bertindak. Dan inilah kenyataan yang mungkin tidak nyaman. Jika Anda ragu, orang tidak akan menganggap Anda layak untuk diikuti. Jika Anda selalu bertanya sebelum mengambil keputusan, orang tidak akan melihat Anda sebagai pemimpin. Jika Anda menunggu tanda untuk memulai impian Anda, orang akan menganggap Anda sendiri tidak percaya pada mimpi itu. Jika Anda menunda karena takut gagal, Anda sudah gagal sebelum mencoba. Lihatlah sejarah. Orang-orang yang mengubah dunia tidak menunggu izin. Elon Musk tidak meminta persetujuan sebelum meluncurkan Tesla. Oprah tidak menunggu seseorang berkata, "Kamu layak memiliki kerajaan media." Steve Jobs tidak menunggu slip izin untuk merevolusi teknologi. Mereka memutuskan, dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa satu hal yang selama ini Anda tunda karena menunggu izin? Siapa orang yang Anda pikir harus menyetujui langkah Anda selanjutnya? Inilah kebenarannya. Momen yang tepat adalah sekarang. Anda bisa menjadi seseorang yang mengambil tindakan dan mendapatkan rasa hormat, atau seseorang yang hanya duduk dan melihat orang lain berhasil. Pilihan ada di tangan Anda. Sekarang, tinggalkan komentar. Apa hal yang telah Anda tunda karena menunggu izin? Spoiler alert, Anda tidak membutuhkannya. Kedua, terlalu pasif dalam percakapan adalah cara tercepat untuk diabaikan dan kehilangan rasa hormat. Banyak orang tidak menyadari betapa besar dampaknya ketika mereka memilih diam. Mungkin Anda adalah tipe yang selalu membiarkan orang lain menyela, hanya tertawa kecil tanpa membalas. Mungkin Anda punya opini kuat, tetapi menahannya demi menjaga kedamaian. Atau mungkin, saat seseorang berbicara di atas Anda hanya mengangguk dan mundur, lalu bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menganggap Anda serius. Inilah realitas yang pahit. Jika Anda tidak menegaskan diri dalam percakapan, orang akan menganggap pemikiran Anda tidak bernilai. Saya pernah berpikir bahwa menjadi santai dan setuju dengan semua orang adalah cara terbaik untuk disenangi. Saya mengira, selama saya tidak menimbulkan perdebatan atau mengguncang keadaan, orang-orang akan melihat saya sebagai pribadi yang menyenangkan dan mudah bergaul. Tapi kenyataannya, saya menjadi tidak terlihat. Saya pernah duduk dalam rapat dengan ide-ide brilian, tetapi saya ragu untuk berbicara. Beberapa menit kemudian, seseorang yang bahkan kurang memahami topik itu dibanding saya menyampaikan ide serupa, dan mereka mendapat pujian. Saya pernah berada di situasi sosial di mana saya hanya menjadi pendengar, membiarkan orang lain mengarahkan pembicaraan. Lama-kelamaan saya sadar, saya mulai memudar ke latar belakang. Orang-orang tidak mengajak saya berdiskusi. Mereka tidak meminta pendapat saya, karena tanpa saya sadari, saya telah melatih mereka untuk percaya bahwa saya tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Mungkin Anda berpikir, saya tidak ingin terdengar agresif. Saya tidak ingin berdebat hanya untuk membuktikan suatu hal. Tetapi ini bukan soal menjadi agresif. Ini tentang memastikan bahwa keberadaan Anda diakui. Ada perbedaan besar antara bersikap sopan dan menjadi tidak terlihat. Menghargai orang lain tidak berarti membiarkan mereka meremehkan Anda. Menghindari konflik tidak berarti mengorbankan suara Anda. Tidak ingin terlalu mencolok bukan berarti Anda harus menghilang sepenuhnya. Dan mari kita bicara tentang satu hal yang sering terjadi. Beberapa orang memanfaatkan keheningan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang dengan kepribadian dominan seringkali menyela mereka yang pendiam? Itu karena mereka tahu mereka bisa. Mereka bisa merasakan bahwa Anda tidak akan melawan, jadi mereka mengambil alih percakapan. Dan setiap kali Anda membiarkan itu terjadi, Anda memberi mereka izin untuk terus melakukannya. Setiap percakapan adalah ujian. Jika Anda membiarkan orang lain menyela Anda tanpa protes, mereka akan terus melakukannya. Jika Anda tidak pernah menantang ide buruk, orang akan menganggap Anda tidak memiliki opini yang kuat. Jika Anda selalu menahan diri, orang akan melihat Anda hanya sebagai pengikut. Dan yang lebih buruk,
Anda akan menjadi seseorang yang tidak dianggap penting, yang tidak diminta pendapatnya, yang diabaikan begitu saja. Sementara itu, orang-orang yang berbicara, entah mereka benar atau tidak, justru mendapatkan perhatian dan penghormatan. Saya pernah menjadi orang yang selalu mengalah dalam percakapan. Saya terlalu baik. Saya takut dianggap sok tahu. Tapi kemudian saya sadar, orang-orang tidak memperlakukan saya sebagai setara. Mereka memperlakukan saya sebagai penonton. Itu sebabnya saya membuat perubahan kecil, tetapi signifikan. Saya berhenti menunggu momen sempurna untuk berbicara dan mulai menegaskan diri. Ketika seseorang menyela saya tidak berhenti berbicara. Ketika saya tidak setuju, saya menyampaikannya tanpa rasa bersalah. Ketika saya punya opini, saya mengungkapkannya dengan percaya diri tanpa mencari validasi. Dan hasilnya, orang-orang mulai mendengarkan. Orang-orang yang dulu mendominasi percakapan kini mulai berhati-hati ketika berbicara dengan saya. Bukan karena saya menjadi agresif atau sombong, tetapi karena saya mulai menunjukkan bahwa saya layak didengar. Jadi berhentilah menunggu momen sempurna untuk berbicara. Momen itu tidak ada. Katakan apa yang perlu Anda katakan, meskipun kata-kata Anda belum sempurna. Jika seseorang menyela Anda, jangan langsung diam, lanjutkan bicara. Kebanyakan orang akan mundur begitu saja. Tetapi jika Anda tetap teguh, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak bisa mendominasi Anda. Jika Anda tidak setuju dengan sesuatu, ungkapkan dengan jelas. Berhenti mengatakan, mungkin saya salah, tapi sebaliknya katakan, saya percaya bahwa. Miliki pendapat Anda, lakukan kontak mata, dan tunjukkan bahwa Anda pantas berada di ruangan itu. Kepercayaan diri bukan hanya soal kata-kata. Itu terlihat dari sikap, nada suara, dan energi Anda. Jika Anda terlihat ragu, orang tidak akan menganggap kata-kata Anda penting. Jika Anda berbicara dengan suara yang goyah, orang akan meremehkan Anda. Bicaralah dengan tegas, perlahan, dan pastikan Anda terdengar jelas. Satu hal terakhir, berbicaralah atau dilupakan. Saya tahu mengubah kebiasaan ini tidak mudah, terutama jika Anda sudah terbiasa menjadi yang pasif. Tapi Anda tahu apa yang lebih buruk? Hidup dalam bayang-bayang, diabaikan, dan diremehkan. Dunia tidak menghormati mereka yang berdiam diri di latar belakang. Jika Anda ingin orang-orang mendengarkan Anda harus melatih mereka untuk mendengarkan. Karena pada akhirnya, jika Anda sendiri tidak menghargai suara Anda, mengapa orang lain harus melakukannya? Sekarang saya ingin tahu, pernahkah Anda menahan diri untuk berbicara, dan bagaimana itu memengaruhi Anda? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Mari kita bahas ini bersama. Ketiga, tidak pernah membuat keputusan. Bagaimana ketidakpastian secara diam-diam membunuh rasa hormat Anda? Mari kita langsung ke intinya. Jika Anda tidak bisa membuat keputusan, orang tidak akan menghormati Anda. Saya tidak peduli seberapa baik Anda. Saya tidak peduli seberapa pintar Anda. Jika Anda ragu setiap kali ada pilihan yang perlu dibuat, jika Anda selalu menyerahkan keputusan kepada orang lain, jika Anda menghabiskan berjam-jam menganalisis hal-hal kecil, orang akan berhenti menganggap Anda serius. Mengapa? Karena ketidakpastian menunjukkan kelemahan. Itu memberitahu orang bahwa Anda tidak percaya pada diri sendiri. Anda menunggu izin untuk bertindak. Anda lebih suka membiarkan orang lain mengambil kendali daripada bertanggung jawab atas hasilnya. Dan yang terburuk dari semuanya, itu membuat Anda bisa digantikan. Karena mari kita jujur, dunia dibangun oleh para pembuat keputusan. Orang-orang yang bergerak maju, mengambil risiko dan membuat keputusan. Orang-orang yang berkata, ini yang akan kita lakukan, alih-alih. Saya tidak tahu, bagaimana menurut Anda? Jika Anda terus terjebak dalam ketidakpastian keputusan, Anda tidak hanya mengganggu orang, Anda melatih mereka untuk berhenti mengandalkan Anda. Saya dulu yang terburuk dalam membuat keputusan. Saya ingin melakukannya dengan benar. Saya ingin yakin. Saya tidak ingin disalahkan jika ada yang salah, jadi saya ragu-ragu. Seseorang bertanya, mau makan di mana? Saya akan berkata, saya tidak peduli. Anda pilih. Di tempat kerja, saya diberikan proyek dan alih-alih maju.
saya akan bertanya sejuta pertanyaan mencoba mendapatkan kejelasan mutlak sebelum mengambil langkah. Bahkan dalam kehidupan pribadi saya akan membuang waktu berminggu-minggu untuk merenungkan pilihan kecil. Buku apa yang harus dibaca, rutinitas latihan apa yang harus dimulai, investasi apa yang harus dilakukan. Saya pikir ini adalah hal yang baik. Saya pikir bersikap hati-hati dan teliti membuat saya pintar. Tetapi Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Orang berhenti meminta pendapat saya. Mereka berhenti menunggu saya membuat keputusan. Mereka mulai membuat keputusan untuk saya. Dan dengan melakukan itu saya kehilangan pengaruh. Saya kehilangan rasa hormat. Dan yang terburuk dari semuanya, saya kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Inilah sesuatu yang tidak ada yang memberitahu Anda. Tidak membuat keputusan adalah sebuah keputusan. Dan biasanya itu adalah keputusan untuk membiarkan orang lain mengendalikan hidup Anda. Orang-orang yang tidak pernah memutuskan kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, atau apa yang mereka inginkan, akhirnya menjadi karakter latar belakang dalam cerita mereka sendiri. Mereka pergi kemana orang lain membawa mereka. Mereka melakukan apa yang paling mudah. Mereka membiarkan hidup terjadi pada mereka alih-alih membentuknya. Dan seiring waktu mereka kehilangan suara mereka sendiri. Mereka menjadi orang yang hanya mengikuti arus, tetapi diam-diam merasa kesal karena tidak memiliki suara yang nyata dalam segala hal. Anda tahu siapa yang dihormati oleh orang-orang, mereka yang mengambil inisiatif, teman yang berkata, "Kita akan pergi ke sini untuk makan," alih-alih, "Saya tidak tahu, Anda mau apa?" Rekan kerja yang berkata, "Mari kita jalankan rencana ini," alih-alih, "Biarkan saya cek dengan 5 orang berbeda terlebih dahulu." Orang yang memilih jalur dan berkomitmen, alih-alih ragu dan meragukan setiap langkah. Karena bahkan jika mereka salah, bahkan jika mereka membuat kesalahan, mereka masih memimpin dan kepemimpinan menarik rasa hormat selalu. Mulailah membuat keputusan kecil dengan cepat. Ketika seseorang bertanya, "Mau makan di mana?" Pilih tempat dalam 5 detik. Jangan terlalu memikirkannya, cukup putuskan. Berhentilah mencari kepastian yang sempurna. Tidak ada keputusan yang 100% sempurna. Jika Anda menunggu jaminan, Anda akan terjebak selamanya. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Anda akan membuat keputusan yang buruk kadang-kadang. Jadi apa? Setidaknya itu adalah keputusan Anda. Berikan diri Anda batas waktu untuk keputusan yang lebih besar. Terjebak memilih antara 2 pekerjaan, 2 peluang, atau 2 jalur. Berikan diri Anda 48 jam buat keputusan dan maju. Miliki pilihan Anda. Setelah Anda memutuskan, berkomitmenlah. Jangan buang energi meragukan diri sendiri. Berdirilah di balik pilihan Anda dan sesuaikan jika diperlukan, tetapi jangan mundur ke dalam keraguan. Dunia tidak menunggu orang yang ragu. Jika Anda tidak membuat pilihan, orang lain akan membuatnya untuk Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda kehilangan kendali atas hidup Anda. Anda menjadi penonton alih-alih pemain. Jadi, jika Anda ingin dihormati, mulailah memutuskan, bahkan jika itu tidak nyaman, bahkan jika Anda takut. Karena pada akhirnya, orang mengikuti mereka yang memimpin, bukan mereka yang ragu. Sekarang beritahu saya di komentar, apa satu keputusan yang telah Anda tunda terlalu lama? Mari kita bicarakan. Keempat, menjelaskan hal-hal sederhana secara berlebihan adalah cara tercepat untuk membuat orang tidak memperhatikan Anda. Mari kita jujur. Tidak ada yang membunuh rasa hormat lebih cepat daripada berbicara terlalu banyak ketika Anda tidak perlu. Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang bertanya pertanyaan sederhana seperti, apa pekerjaanmu?" Dan alih-alih memberikan jawaban yang jelas dan percaya diri, mereka meluncurkan ke dalam pembicaraan TED selama 5 menit tentang pekerjaan mereka, sejarah industri mereka, dan penjelasan rinci tentang tugas harian mereka. Pada saat mereka menyelesaikan, orang lain sudah tidak peduli, hanya mengangguk sopan,
dan mulai merencanakan pelarian mereka. Dan jika Anda pernah melakukan ini sendiri, Anda tahu perasaan itu mau mencanggung ketika Anda menyadari bahwa Anda telah berbicara terlalu lama dan orang lain hanya menunggu Anda berhenti. Inilah kebenaran yang keras. Menjelaskan secara berlebihan membuat orang menghormati Anda lebih sedikit. Mengapa? Karena itu menunjukkan ketidakpastian. Itu memberitahu orang bahwa Anda tidak percaya bahwa kata-kata Anda cukup. Jadi Anda terus menambahkan lebih banyak. Anda berusaha terlalu keras untuk mengesankan mereka alih-alih langsung. Anda takut akan keheningan. Jadi Anda terus mengisi celah dengan detail yang tidak perlu. Dan yang terburuk dari semuanya, itu membuat Anda terlihat tidak aman. Karena orang yang percaya diri tidak perlu membenarkan setiap hal kecil yang mereka katakan. Mereka mengatakan apa yang perlu mereka katakan dan kemudian berhenti. Menjelaskan secara berlebihan adalah kelemahan, bukan kekuatan. Saya dulu sangat bersalah dalam hal ini di tempat kerja. Ketika seseorang meminta saya untuk memberikan pembaruan tentang proyek, saya akan berbicara panjang lebar memberikan terlalu banyak detail. Saya pikir saya sedang teliti dan mengesankan, tetapi yang sebenarnya saya lakukan adalah membuang waktu mereka. Dalam percakapan, ketika seseorang meminta pendapat saya menjelaskannya dengan 5 cara berbeda, memastikan mereka benar-benar memahami. Dan tebak apa? Alih-alih menganggap saya cerdas, orang hanya menganggap saya mengganggu dan tidak yakin pada diri sendiri. Karena inilah faktanya. Orang menghargai kejelasan, bukan omong kosong verbal. Kepercayaan diri adalah mengatakan lebih banyak dengan lebih sedikit kata. Pikirkan tentang orang-orang paling berpengaruh yang Anda kenal. Orang-orang yang langsung menarik perhatian ketika mereka berbicara. Apakah mereka berbicara bertele-tele? Tidak. Apakah mereka menjelaskan secara berlebihan? Tidak. Mereka mengatakan apa yang perlu mereka katakan dengan jelas dan ringkas, dan kemudian berhenti berbicara. Dan itu karena kepercayaan diri bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga tentang kemampuan Anda untuk membiarkan kata-kata Anda berdiri sendiri. Jika Anda terus menjelaskan, orang akan menganggap Anda tidak percaya pada apa yang baru saja Anda katakan. Jika Anda menambahkan detail yang tidak perlu, orang akan menganggap Anda berusaha terlalu keras untuk membuktikan diri. Jika Anda tidak bisa langsung ke pokoknya, orang akan menganggap Anda tidak benar-benar tahu apa yang Anda bicarakan. Dan yang terburuk, orang berhenti mendengarkan. Karena ketika Anda menjelaskan secara berlebihan, kata-kata Anda kehilangan dampak. Alih-alih terdengar kuat dan berwibawa, Anda terdengar seperti seseorang yang meminta untuk dipahami. Jawablah pertanyaan dalam 1 atau 2 kalimat, lalu berhenti. Jika mereka membutuhkan lebih banyak detail, mereka akan bertanya. Percayalah bahwa jawaban pertama Anda sudah cukup. Jika Anda terus merasa perlu menambahkan lebih banyak, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya berbicara dari kepercayaan diri atau ketidakamanan? Terimalah keheningan. Ketika Anda selesai berbicara, biarkan ada jeda. Orang yang percaya diri tidak takut akan sedikit keheningan. Jika Anda mendapati diri Anda berbicara panjang lebar, berhentilah di tengah kalimat. Lebih baik memotong diri Anda daripada terus berbicara hanya untuk mengisi ruang. Perhatikan bagaimana orang-orang berpengaruh berbicara. Dengarkan pemimpin besar, CEO, atau siapapun yang menarik rasa hormat. Mereka tidak membuang kata-kata, mereka langsung ke intinya. Dan Anda juga harus demikian. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin sedikit orang menghormati apa yang Anda katakan. Kepercayaan diri adalah mempercayai bahwa kata-kata Anda memiliki bobot tanpa perlu mengulang, membenarkan, atau menjelaskan secara berlebihan. Jadi jika Anda ingin dihormati, mulailah berbicara dengan kejelasan, singkat, dan kepastian. Sekarang beritahu saya di komentar apa satu hal yang cenderung Anda jelaskan secara berlebihan dan mengapa Anda pikir Anda melakukannya. Mari kita bicarakan. Kelima, tersenyum saat Anda tidak nyaman adalah kebiasaan halus yang membuat orang tidak menganggap Anda serius. Mari kita bicarakan tentang sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak menyadari mereka lakukan. Tersenyum saat merasa tidak nyaman. Anda mungkin pernah melakukannya. Saya tahu saya pernah.
Seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda kesal. Anda memaksakan sedikit tawa. Seseorang melanggar batasan Anda. Anda tersenyum canggung dan mengangguk alih-alih memanggilnya. Seseorang tidak menghormati Anda, alih-alih memberikan respon tegas, Anda tertawa dan mencoba mengabaikannya. Dan inilah kebenaran yang brutal. Ketika Anda tersenyum di saat-saat ketidaknyamanan, orang belajar bahwa mereka dapat mengabaikan perasaan Anda. Mereka melihat bahwa bahkan ketika Anda kesal, Anda masih ingin terlihat baik. Mereka melihat bahwa bahkan ketika Anda tidak nyaman, Anda tidak ingin menyebabkan keributan. Dan yang terburuk, mereka melihat bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Anda mungkin berpikir tersenyum membuat Anda terlihat mudah bergaul atau tidak konfrontatif. Tetapi kenyataannya, itu membuat Anda terlihat tidak berdaya. Karena orang-orang yang berkuasa tidak berpura-pura tersenyum ketika mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak menyembunyikan emosi mereka yang sebenarnya untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman. Mereka tidak menghargai perilaku buruk dengan kesopanan. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang ofensif dan Anda tersenyum canggung, mereka berpikir Anda baik-baik saja. Jika seseorang memasuki ruang pribadi Anda dan Anda tersenyum gugup, mereka menganggap itu tidak masalah. Jika seseorang membuang waktu Anda dan Anda tertawa, mereka akan terus melakukannya. Karena dalam pikiran mereka, jika Anda benar-benar memiliki masalah, Anda akan menunjukkan. Saya dulu menjadi senyum baik dan itu mengorbankan saya. Saya melakukan ini sepanjang waktu di tempat kerja. Jika seseorang membebankan tugas tambahan kepada saya tersenyum dan berkata, "Oh ya, tidak masalah," sambil diam-diam merasa kesal. Dalam situasi sosial, jika seseorang membuat lelucon di atas biaya saya akan tertawa bahkan jika saya tidak menemukan itu lucu. Mengapa? Karena saya tidak ingin terlihat sulit. Saya pikir saya bersikap menyenangkan dan setuju, tetapi kenyataannya saya mengajari orang bahwa kenyamanan saya tidak penting. Mereka dapat mengatakan atau melakukan hal-hal yang membuat saya tidak nyaman, dan saya masih akan memberi mereka senyuman. Dan semakin sering saya melakukannya, semakin banyak orang yang melihat saya sebagai seseorang yang bisa didorong lebih jauh. Inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Orang secara tidak sadar menguji Anda. Mereka menguji batasan Anda, kepercayaan diri Anda, dan kemampuan Anda untuk berdiri untuk diri sendiri. Dan ketika Anda merespons ujian itu dengan senyuman gugup, tertawa, atau mengabaikannya, Anda gagal dalam ujian tersebut. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukan kekuatan yang serius, bahwa Anda lebih peduli untuk menjaga kedamaian daripada membela diri. Dan itulah mengapa orang-orang tertentu, terutama kepribadian dominan, akhirnya menginjak-injak Anda. Karena mereka hanya menghormati perlawanan. Perhatikan diri Anda ketika Anda tersenyum karena ketidaknyamanan. Berikutnya kali Anda merasa senyuman canggung muncul, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bahagia atau saya hanya berusaha menghindari ketegangan? Pertahankan ekspresi netral ketika seseorang membuat Anda tidak nyaman. Anda tidak perlu cemberut atau agresif, cukup jangan menghargai perilaku buruk dengan senyuman. Tahan ekspresi netral alih-alih gunakan keheningan sebagai kekuatan. Jika seseorang membuat lelucon kasar, alih-alih tertawa cukup tatap mereka. Biarkan ketidaknyamanan menjadi masalah mereka, bukan masalah Anda. Ungkapkan ketidaknyamanan Anda alih-alih menyembunyikannya. Jika seseorang tidak menghormati Anda, katakan, "Saya tidak menghargai itu." Jika seseorang melanggar batasan Anda, katakan, "Itu tidak oke." Tidak perlu senyuman canggung. Berhentilah peduli jika orang berpikir Anda baik sepanjang waktu. Hormat itu seperti kemampuan untuk tidak selalu disukai oleh orang-orang, tetapi mereka akan berpikir dua kali sebelum tidak menghormati Anda. Pemikiran akhir. Tersenyum harus menjadi pilihan, bukan default. Senyuman Anda sangat berharga, tetapi hanya ketika itu berarti sesuatu. Jika Anda tersenyum karena kebahagiaan yang tulus, luar biasa. Jika Anda tersenyum karena ketidaknyamanan yang kebiasaan, berbahaya. Karena ketika orang melihat Anda tersenyum bahkan ketika Anda kesal, jengkel atau tidak dihormati, mereka berhenti menganggap emosi Anda serius. Dan jika Anda tidak menganggap ketidaknyamanan Anda sendiri serius,
mengapa mereka harus? Jadi, jika Anda ingin lebih dihormati, berhentilah tersenyum ketika Anda tidak menginginkannya. Sekarang beritahu saya di komentar, kapan Anda tersenyum di tengah ketidaknyamanan dan bagaimana itu berakhir? Mari kita bicarakan. Keenam, mentolerir orang-orang beracun. Bagaimana Anda mengajari dunia untuk tidak menghormati Anda? Mari kita tetapkan satu hal. Anda tidak mendapatkan poin untuk bertahan dengan orang-orang beracun. Tidak ada yang memberikan medali untuk kesabaran paling lama dengan manipulatif atau bertahan dalam persahabatan sepihak. Namun, begitu banyak dari kita mentolerir orang-orang beracun dalam hidup kita. Kita membuat alasan untuk mereka. Kita memberitahu diri kita sendiri. Itu hanya bagaimana mereka, atau mungkin saya berlebihan, atau yang klasik, saya tidak ingin menjadi jahat. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda mentolerir toksisitas? Anda melatih orang untuk memperlakukan Anda seperti sampah. Karena apakah Anda menyadarinya atau tidak, setiap kali Anda membiarkan orang beracun tetap dalam hidup Anda tanpa konsekuensi, Anda mengirim satu pesan yang jelas. Waktu saya, energi saya, dan rasa hormat saya tidak dapat dinegosiasikan. Orang-orang beracun adalah parasit. Mereka tidak hanya menguras waktu Anda, tetapi mereka juga menguras identitas Anda. Mereka membuat Anda meragukan diri sendiri. Mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Mereka membawa drama dan negativitas ke dalam hidup Anda. Mereka berpura-pura menjadi teman Anda sambil diam-diam merongrong Anda. Mereka melanggar batasan Anda dan kemudian membuat Anda merasa buruk karena menyebutnya. Dan yang terburuk, mereka tidak pernah berubah. Mereka tidak tiba-tiba terbangun suatu hari dan berpikir, Anda tahu saya telah menjadi orang yang egois dan manipulatif. Saya harus berhenti. Mereka melanjutkan perilaku mereka selama Anda membiarkannya. Saya dulu menjadi magnet untuk orang-orang beracun. Saya tidak bangga dengan ini. Tetapi untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang-orang beracun tetap dalam hidup saya. Saya memiliki seorang teman yang hanya menghubungi saya ketika mereka membutuhkan sesuatu. Mereka menghilang selama berminggu-minggu, lalu tiba-tiba muncul ketika mereka membutuhkan nasihat, bantuan, atau dukungan untuk krisis terbaru mereka. Dan seperti orang bodoh, saya selalu mengangkat telepon, selalu mendengarkan, selalu membantu. Mengapa? Karena saya pikir itulah yang dilakukan orang baik. Tetapi suatu hari saya menyadari sesuatu. Mereka tidak pernah melakukan hal yang sama untuk saya. Jika saya membutuhkan dukungan, mereka diam. Jika saya mengalami sesuatu, mereka terlalu sibuk. Jika saya menetapkan batasan, mereka merasa tersinggung. Dan begitu saya berhenti mentolerir perilaku beracun mereka, mereka menghilang. Bukan karena saya terlalu keras atau terlalu sensitif, tetapi karena mereka hanya tinggal ketika mereka bisa memanfaatkan saya. Orang menghormati mereka yang menghormati diri mereka sendiri. Ketika Anda mentolerir perilaku beracun, Anda memberitahu dunia, saya baik-baik saja diperlakukan dengan buruk. Energi saya gratis untuk siapa saja, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan saya. Saya lebih suka menghindari konflik daripada menuntut rasa hormat. Dan itulah mengapa beberapa orang terus memperlakukan Anda seperti keset. Tetapi begitu Anda mulai memutuskan untuk memotong orang-orang beracun, menetapkan batasan, menolak untuk mentolerir omong kosong, segalanya berubah. Beberapa orang akan pergi. Baik. Beberapa orang akan marah. Biarkan. Beberapa orang akan tiba-tiba menyadari nilai Anda setelah memperlakukan Anda seperti opsi selama bertahun-tahun. Terlambat, karena kenyataannya Anda tidak kehilangan hubungan yang nyata dengan menuntut rasa hormat. Anda hanya kehilangan hubungan yang bergantung pada Anda tidak memiliki rasa hormat. Berhentilah membuat alasan untuk orang-orang beracun. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, jangan rasionalisasi. Sebutlah apa adanya, ketidakhormatan. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi dengan seseorang. Jika Anda selalu merasa lelah, dimanipulasi, atau digunakan, itu adalah tanda bahaya. Hormati perasaan itu, tetapkan batasan, dan tegakkan. Orang-orang beracun membenci batasan. Mereka akan menguji batasan tersebut, mendorongnya, dan menggugah rasa bersalah pada Anda. Berdirilah teguh. Berhentilah mengharapkan orang untuk berubah.
Jika seseorang telah beracun selama bertahun-tahun, apa yang membuat Anda berpikir kali ini akan berbeda? Putuskan hubungan jika perlu tanpa rasa bersalah. Anda tidak jahat karena menghapus negatif dari hidup Anda. Anda menghormati diri sendiri. Pemikiran terakhir. Siapa yang Anda izinkan dalam hidup Anda menentukan nilai diri Anda? Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka mengangkat Anda atau menjatuhkan Anda? Apakah mereka menghormati batasan Anda atau terus-menerus melanggarnya? Apakah mereka menambahkan nilai dalam hidup Anda atau hanya mengambil? Karena inilah kenyataannya. Anda tidak wajib mentolerir toksisitas hanya karena Anda telah mengenal seseorang untuk waktu yang lama. Beberapa orang hanya ada dalam hidup Anda karena Anda belum memutuskan untuk mengeluarkan mereka. Jadi, jika Anda ingin dihormati, mulailah dengan mengeluarkan orang-orang yang tidak memberi Anda rasa hormat. Sekarang beritahu saya di komentar, apakah Anda pernah mentolerir orang beracun terlalu lama? Apa yang akhirnya membuat Anda memutuskan untuk memotong mereka? Mari kita bicarakan. Pada akhirnya, rasa hormat tidak diberikan tetapi diperintahkan. Dan itu dimulai dengan apa yang Anda toleransi, apa yang Anda izinkan, dan bagaimana Anda membawa diri Anda. Jika Anda terus menunggu orang untuk menghormati Anda sambil mempertahankan kebiasaan beracun, batasan yang lemah, dan perilaku yang merusak diri sendiri, Anda akan menunggu selamanya. Tetapi jika Anda mulai menghilangkan kebiasaan ini, lihatlah betapa cepatnya dunia memperlakukan Anda dengan cara yang berbeda. Beberapa orang mungkin tidak menyukainya. Itu baik. Mereka tidak akan pernah menghormati Anda. Tetapi orang-orang yang penting, orang-orang yang layak dipertahankan, mereka akan memperhatikan dan mereka akan menyesuaikan perilaku mereka. Sekarang jika video ini menyentuh Anda, beritahu saya di komentar. Apa satu kebiasaan yang akan Anda hilangkan mulai hari ini? Mari kita saling bertanggung jawab. Tekan tombol suka jika video ini menggugah Anda. Berlangganan untuk lebih banyak konten yang brutal dan jujur. Dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. Tetap tajam, tetap menghormati diri sendiri, dan jangan mentolerir omong kosong.